Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika pendidikan, yaitu tentang uji T1 sampel. Oke, untuk memahami uji T1 sampel maka kita akan mulai dulu dari kasusnya. Kasusnya seperti apa? Oke, saya punya contoh kasus seperti ini. Silakan Anda bisa membacanya. Ya, Anda juga bisa pause videonya dulu biar Anda bisa membaca lebih seksama seperti itu. Oke, jadi di kasus ini ada seorang guru ingin meneliti kemampuan matematika siswa di kelas 10 di suatu sekolah misalkan. Ya, saya akan meneliti kemampuan matematika kelas 10-nya apakah sama dengan 80 atau tidak. Kemudian saya kelas 10 itu kan banyak ya, misalkan di satu sekolah ini kelas 10-nya ada 5 kelas. Jadi kita tidak mungkin meneliti, misalkan kita punya keterbatasan tidak mungkin meneliti semua siswa kelas 10-nya, maka kita hanya mengambil sampel satu kelas. Satu kelas ini kita ambil sebagai sampel, kemudian kita akan teliti, kita berikan tes kemampuan matematik ke ke 10 kelas 10A misalkan yang terambil, ya berarti kita berikan tes matematika kelas 10A. Kita akan uji hasilnya nanti ketika kita mendapatkan sebuah kesimpulan, maka kesimpulan itu akan kita bisa generalisasikan atau kita simpulkan ke semua populasi ya. Jadi semua populasi yang kita tentukan tadi, simpulannya jadi untuk populasi. Walaupun kita penelitiannya di sampel di satu kelas, maka simpulan kita bisa kita gunakan ke seluruh populasi. Data kita seperti ini ya. Oke, kita buka SPS terlebih dahulu. Kita setting terlebih dahulu ya. Di sini kita di name ya, di kolom baris pertama kita tulisi data matematika seperti itu. Karena data kita tadi data matematika ya. Desimalnya kita buat 0 biar tidak ada komanya. Oke, kita masukkan ya. Kita copy data ini langsung ke SPSS bisa. Tapi karena di laptop saya harus buka dulu Excel ya. Jadi saya master dulu ke Excel, baru saya paste ke SPSS. Tapi kalau Anda bisa langsung copy paste dari PowerPoint ke SPSS ya juga bisa. Atau Anda ketik manual juga bisa sebenarnya. Oke, data sudah kita masukkan, ada 20 data ya. Data kita di sini ada 20. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus menguji prasyaratnya terlebih dahulu. Uji normalitas adalah uji prasyarat untuk semua uji statistika parametris yang akan kita pelajari ya. Jadi statistika parametris membutuhkan uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Ketika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita tidak bisa menyimpulkan ke populasi seperti itu. Ya, jadi syarat pertama uji parametrik adalah data kita harus berdistribusi normal. Hipotesisnya seperti ini ya. Kriteria SPSS-nya seperti ini. Oke, kita akan uji data kita apakah berdistribusi normal atau tidak. Ya, langkahnya adalah analyze, kemudian deskriptif, kemudian explore. Data kita masukkan ke dependent list ya. Kemudian kita pilih plots, kemudian beri centang di normality plot with test. Kemudian continue, kemudian oke. Kita menunggu hasil proses output dari SPSS kita. Ini tergantung dari kecepatan laptop Anda. Kalau misalkan laptop Anda semakin bagus, semakin canggih, maka akan semakin cepat. Oke, kita sudah dapat nilai uji normalitas kita, ada 2 kolom, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Sapiro-Wheel. Yang kita gunakan adalah yang Kolmogorov-Smirnov karena yang kita pakai itu, biasanya yang kita pakai itu. Ya, kita cukup melihat nilai signifikansinya saja, yaitu 0,200. Ini bukan 200 ya. Ini ada koma di depan, berarti kita baca 0,200. Nilai kita 0,200 itu lebih dari 0,05. Berarti yang diterima adalah H0. Maka H0 kita adalah data kita berdistribusi normal. Kalau yang diterima adalah H1, maka datanya tidak berdistribusi normal. Ya, nilai signifikansi kita tadi lebih dari 0,05 ya, karena 0,200 itu lebih dari 0,05. Maka
dia lebih maka H0 yang diterima. Valid data kita berdistribusi normal. Oke, kalau prasyarat sudah kita lewati, maka selanjutnya kita akan menguji T1 sampelnya. Oke. Nah, untuk uji T1 sampel, yang pertama adalah ini kita tulis dulu hipotesisnya. Hipotesisnya H0-nya adalah mu sama dengan 80 dan H1-nya adalah mu tidak sama dengan 80. Kenapa 80? Karena kasus kita adalah 80 ya, yang di sini yang permasalahan kita adalah 80. Kita mau menyatakan bahwa rata-rata kemampuan siswanya 80 atau tidak. Angka ini angka apa? Ya, angka terserah Anda, yang peneliti sendiri yang menetapkan. Bisa saja kalau misalkan dalam dunia pendidikan itu angka ini adalah angka KKM. Misalkan KKM matematika 80. Jadi kita menetapkan mu kita adalah mu 1 kita, mu 0 kita adalah 80. Jadi kalau KKM-nya 75 ya 75. Nah, di kasus kita adalah 80, maka mu 0 kita maka adalah 80. Jadi H0 itu mu sama dengan 80 dan H1 itu mu tidak sama dengan 80. Oke, kita lakukan ujinya ya sekarang. Oke, kita lakukan uji T1 sampel kita. Oke, langkahnya adalah analyze, kemudian compare mean, kemudian one sample di test. Oke, data kita masukkan ke test variable, kemudian test value kita ganti dengan 80. Oke, kita cek. Oke. Nah, nilai kita berapa nih? Nilai signifikansi kita adalah 0,274. Artinya itu lebih dari 0,05. Artinya H0-nya yang diterima. H0-nya apa? Berarti mu sama dengan 80. Berarti benar secara statistik kita menyatakan bahwa rata-rata kemampuan matematika kelas 10, ya, bukan 10A saja yang jadi sampel, tapi seluruh populasi kelas 10 itu rata-ratanya adalah 80. Jadi benar ya. Jadi ketika rata-ratanya adalah sama dengan 80, itu adalah benar. Lah, misalkan nanti kalau Anda menguji statistik yang keterima adalah H1 ya. H1-nya berarti mu tidak sama dengan 80. Bagaimana? Ya berarti kalau tidak sama dengan, dalam matematika ada dua kemungkinan ya. Ada di atas 80 atau di bawah 80. Kalau tidak sama dengan 80 berarti ada yang di atas atau di bawah 80. Maka Anda selanjutnya bisa melihat min kita. Min dari nilai Anda itu berapa? Kalau minnya itu di atas 80, ya berarti maka yang diterima maka kesimpulannya adalah dia di atas 80. Tapi kalau min kita itu di bawah 80, maka itu kesimpulannya mu kita adalah rata-rata kemampuan populasinya di bawah 80. Tapi di kasus kita ini tadi kita dapat nilai signifikansinya kan lebih dari 0,05. Artinya mu sama dengan 80 itu sudah benar ya. Rata-rata kemampuan siswa kelas 10 itu adalah 80, itu benar. Walaupun data kita aslinya rata-rata sampel kita itu cuma 78,25, tetapi secara statistik sudah benar untuk populasi kelas 10 semuanya rata-ratanya 80 itu adalah benar dengan margin of error tadi 5% gitu. Oke, gitu saja untuk penjelasan video uji T1 sampel kita hari ini. Mungkin Anda bisa kalau Anda mau bertanya bisa bertanya di kolom komentar. Kalau Anda suka dengan video ini silakan Anda bagikan ke teman-teman atau yang membutuhkan video ini ya, silakan Anda bagikan ke seluas-luasnya. Jangan lupa like ya kalau Anda suka dengan video ini dan bagikan. Dan yang paling penting adalah subscribe channel YouTube ini. Oke, gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.